yang selanjutnya kita masuk ke uji keseragaman. Jadi uji keseragaman itu dia ada 3 jenis. Ada uji keseragaman ukuran, uji keseragaman kandungan sama bobot. Untuk yang ukuran ini jarang sih, tapi waktu itu keluar, aku lupa antara TO internal, TO nasional, apa UKAI gitu, tapi ini keluar gitu. Nah, jadi ukurannya itu diameter, dia berada di antara 1/1/3 tebal tablet dan kurang dari sama dengan 3 kali tebal tablet. Jadi dia berada di ukuran di antara rentang itu ya. Kemudian untuk keseragaman kandungan dan bobot, pasti teman-teman udah pada tahu kalau yang kandungan itu kurang dari 25. Jadi kalau 25 masuk ke mana? Masuk ke sini ya, masuk yang bobot. Sebenarnya untuk yang lebih lengkapnya, untuk uji keseragaman sediaan itu bisa dilihat di FI 6, halaman 2046 di PDF-nya. Jadi bisa dilihat sebenarnya itu beda-beda. Ada klasifikasi-klasifikasi tertentu terkait sediaan-sediaan tertentu yang dia itu masuknya ke kandungan apa ke yang bobot. Tapi secara umum kayak gini ya, berdasarkan dengan bobot zat aktifnya. Diingat-ingat, kandungan kurang dari 25 miligram. Jadi kalau 25 masuk mana? Masuk ini. Total yang dipakai ujinya itu ada 30 tablet. Jadi langsung diambil 30 gitu. Tapi yang pertama dipakai 10 dulu. Baru yang kedua kalau yang ini tidak memenuhi syarat, baru dipakai 20 tablet yang lainnya. Untuk nilai keberterimaannya, pakai rumus yang ini agak panjang penjelasannya. Kalau teman-teman mau lebih mendalami, ini jarang banget sih keluar karena ngitungnya agak susah gitu. Karena banyak ketentuan-ketentuannya ya ini. Tadi di FI 6 halaman 2046. Intinya, K ini berdasarkan dengan nilai N. N itu adalah jumlah unit yang dipakai pas pengujian. Kalau unit yang dipakai 10, K-nya dimasukin 2,4. Tapi kalau unit yang dipakai pas pengujian yang kedua itu 30, K-nya jadi 2,0. Nah, syaratnya apa? Syaratnya waktu itu tuh masuk ke UKAI, tapi aku lupa, nanti ada di soal selanjutnya. Dia itu harus ini, nilai keberterimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1. L1 berapa nilainya? 15 udah ketentuan kalau tidak dinyatakan lain dalam monografi. Nah, kalau misalnya ini tidak memenuhi syarat, dia dilanjutin ke pengujian yang selanjutnya ditambah 20 unit sediaan lain, jadi totalnya 30. Nah, ini syaratnya. Untuk syarat yang kedua ini nggak pernah sih keluar. Yang paling keluar itu untuk syarat yang pertama ya, tidak kurang atau sama dengan L1. Terus yang selanjutnya, nanti setelah ini ada soal. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada uji waktu hancur. Hati-hati, uji waktu hancur dengan uji disolusi. Kalau uji waktu hancur, unit yang dipakai gimana? 6 unit untuk pengujian pertama, untuk pengujian kedua 6 unit apa 12 unit? 12 unit ya. Jadi totalnya ada 18. Tapi kalau disolusi, dia ada 3 tahap. S1, S2, S3. S1 berapa? 6. Kalau nggak memenuhi berapa? 6 lagi. Kalau nggak memenuhi berapa? Ambil 12. Jadi totalnya 24. Gini ya, jadi jangan salah karena ini ada masuk di UKAI waktu itu. Terus untuk persediaan dan jenis penerimaannya, teman-teman bisa baca. Terus untuk uji kekerasan, ini ya digunakan 20 tablet menggunakan hardness tester, kemudian penerimaannya sebagai berikut. Kemudian ada uji keregasan. Tuh muncul lagi rumus yang dia tuh ada jenis-jenis awal kurang akhir per awal apa akhir gitu. Kan ribet ya, dan kalau salah tuh nyebelin. Kalau untuk keregasan atau friabilitas, itu dia awal dikurang akhir per awal. Ingat aja kalau kerapuhan, dia kan banyak banget huruf hidupnya nih, kayak bentuk AAA semua. Jadi dia dibagi dengan awal. Kalau moisture content tadi Kak dibagi apa? Akhir. Kalau misalnya Cars Index tadi dibagi apa? Awal. Karena ini A, ini K, ya. Terus kalau untuk kerapuhan dibagi apa? Awal. Karena dia banyak huruf hidupnya kayak gini.
Kalau teman-teman punya cara lain untuk ngingetnya, boleh banget pakai cara itu ya. Nah, terus untuk dia gunain alat variability tester, kecepatannya segini selama 4 menit. Nah, untuk berapa sih tablet yang diambil, itu tergantung dengan bobot dari tablet itu sendiri. Kalau bobot tabletnya kurang dari sama dengan 650 mg, ambil sejumlah tablet yang setara dengan 6,5 gram. Jadi itu bisa tabletnya jumlahnya 11, 12 apa 13, tergantung dengan bobotnya gitu. Kalau bobotnya misalnya 450 berarti jumlah tabletnya bukan 10, tapi kalau lebih dari 650 ambilnya pas 10. Untuk syaratnya yaitu kurang dari 1%. Ini contoh soalnya di UK September tahun 2021. Lihat langsung angka-angkanya ya. Pemersaan. Nah, ini kerapuhan. Terus ini nggak perlu. Terus ini 20 tablet nih. Bobot awalnya segini. 5130. Terus bobot akhirnya berapa? 5110. Tadi rumus variabilitas kayak gimana? Rumus variabilitas. Iya, berarti 5130 dikurang 5100, langsung aja enter ya, nggak perlu ditulis di kertas coret-coret, dibagi, tadi dibagi awal apa akhir, ayo dibagi awal ya, 5130. Ini terus dikali 100, jadi 0,58. Nah, terus batas kerapuhan tablet. Sebenarnya soalnya tuh nggak plek. Batas kerapuhan tablet adalah enggak. Jadi dia tuh nanti ada data, kita tuh suruh ngitung variabilitasnya tuh berapa. Nah, dia masuk syarat tadi apa enggak gitu. Jadi kan syaratnya kurang dari 1%. Kalau misalnya dia kerapuhannya 8%, ya berarti dia tidak memenuhi syarat ya. Nah, terus ini ada UKAI September 2021 kemarin. Ini yang aku bilang tadi yang masuknya di syarat yang pertama. Jadi, jika nilai penerimaan lebih besar dari L1, maka lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan. Jadi, dia nggak memenuhi syarat yang pertama, jadi dia dilakukan pengujian lanjutan. Kemudian untuk soal lainnya, ke September 2021 juga, nih kita lihat ini soal apa sih? Oh, uji waktu hancur. Terus dia tabletnya apa ya? Tablet biasa. Itu berapa? Kurang dari sama dengan 15 menit. Cari. Di sini kalau 15 menit berarti masih masuk ya. Cari yang di bawah 15 menit. Cari yang di atas 15 menit yang nggak masuk mana? 1, 2, salah. Maaf. Ini ya. Jadi dia ada yang maaf. Jadi dia karena ada satu tablet yang lebih dari 15 menit. Jadi kan syaratnya kurang dari sama dengan 15 menit. Terus kita langsung aja screening. Mana ya yang lebih dari 15 menit? Oh, ternyata ada yang 16 menit ini. Terus ini yang UK Februari 2021. Lihat, ini tuh pengujian apa sih? Oh, waktu hancur. Namun hasilnya tidak memenuhi syarat 18 menit. 18 menit itu kelamaan kan ya? Kelamaan. Nah, ini berarti kalau kelamaan ini artinya apa? Dia susah hancur. Kalau susah hancur, gimana cara ngatasinnya? Apa yang harus ditambahin? Berarti penghancur ya. Penghancur. Kalau yang dikurangin apa? Pengikat. Jadi lihat soalnya ya, dia apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin. Kita cari di sini mana yang penghancur, yaitu yang ini ya. Terus lanjut lagi, yang ini keluar di September 2020. Langsung baca soalnya, bahan apa yang perlu ditambah konsentrasinya? Kekerasannya di bawah spesifikasi. Berarti kekerasannya tuh kayak ya rapuh. Berarti apa yang ditambah? Pengikat. Jadi harus tambah pengikat. Kalau yang dikurangin apa? Penghancur. Jadi pokoknya
Oh, kalau terkait formulasi, itu terkait kita harus tahu ya, jenis-jenis pengikat itu apa, penghancur itu apa. Nah, di sini mana yang pengikat? Yaitu yang PVP.